Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi futuha abwabal jannata fi syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Anak-anakku di SD dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 sekecamatan Karamoncol yang saya cintai dan yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, terutama nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya besok pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menyampaikan materi tentang Lailatul Qadar. Anak-anak, tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar? Lalu apa saja keutamaannya? Kapan diturunkannya malam Lailatul Qadar? Dan apa saja tanda-tandanya? Mari simak penjelasannya berikut. Lailatul Qadar artinya malam kemuliaan. Malam tersebut merupakan malam yang super istimewa. Mengapa? Karena setiap umat muslim berlomba-lomba untuk mendapatkan malam tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Ada sebuah riwayat yang disampaikan oleh Mujahid bin Jabir bahwa di antara sebab turunnya surat Al-Qadar adalah beliau bercerita bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW mengisahkan seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel yang senantiasa mengangkat senjatanya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1000 bulan. Perkara tersebut membuat kaum muslimin merasa terkagum-kagum, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat tersebut yang diantaranya menerangkan tentang malam yang sangat luar biasa, yang mana orang yang melakukan ibadah pada malam tersebut maka pahalanya itu khairum min alfi syahr, atau lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi salah satu keutamaan malam Lailatul Qadar adalah orang yang melakukan ibadah pada malam tersebut, ia akan mendapatkan kemuliaan atau kebaikan lebih baik daripada 1000 bulan. Bahkan bisa 2000 bulan, 3000 bulan atau lebih. Semua itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bahasanya sudah jelas bahwa lebih dari 1000 bulan. Selain hal tersebut, keutamaan Lailatul Qadar adalah tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Masya Allah, pada saat itu para malaikat dari tiap lapis langit, bahkan dari Sidratul Muntaha, turun ke bumi untuk mengaminkan doa manusia hingga waktu munculnya fajar. Dan salah satu di antara malaikat-malaikat tersebut
terdapat malaikat Jibril. Untuk apa mereka diturunkan? Yaitu untuk membawa rahmat Allah dan segala ketentuan yang telah Allah tentukan pada malam tersebut hingga 1 tahun ke depan. Selain itu, dari semua persoalan, yaitu apabila kita memiliki berbagai persoalan atau permasalahan ataupun berbagai kebutuhan bisa terselesaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala dalam 1 malam tersebut. Keutamaan terakhir dari Lailatul Qadar adalah salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu melahirkan kedamaian, ketentraman, kenyamanan, dan keselamatan. Mengapa disebut dengan malam kesejahteraan? Karena di malam itulah umat muslim sedunia berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Selain itu juga dikatakan sebagai malam keselamatan, yakni para setan kesulitan untuk melakukan keburukan, untuk melangsungkan kejahatan terhadap manusia. Lalu bagaimana cara kita mendapatkan Lailatul Qadar? Syarat pertama, kalau kalian ingin mendapatkan Lailatul Qadar, itu bukan dengan cara iktikaf. Akan tetapi kalian harus menghidupkan setiap malam Ramadan. Karena mungkin saja Lailatul Qadar akan datang di awalnya, mungkin di tengahnya, ataupun di akhirnya. Namun lebih banyak datang di akhirnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali menghidupkan malam terakhirnya bulan Ramadan. Jadi syarat utama untuk mendapatkan Lailatul Qadar, kalian setiap malam Ramadan harus beribadah seperti sholat tarawih, tadarus Al-Quran, zikir, membaca istighfar, memohon ampunan. Kalau setiap malam kalian melakukan hal-hal tersebut, insya Allah akan mendapatkannya. Akan tetapi iktikaf juga sangat diperlukan. Mengapa? Karena dengan iktikaf akan membantu kita menjadi lebih fokus dan lebih khusyuk dalam beribadah. Ingat ya, iktikaf dilakukan di masjid atau musola, bukan dilakukan di rumah. Anak-anakku yang solih dan solihah, turunnya Lailatul Qadar memiliki tanda-tanda yang tampak di langit maupun di bumi, sebagaimana yang telah termasyhur di masyarakat kita. Satu di antara tandanya Lailatul Qadar adalah suasana pagi yang tenang pada keesokan harinya. Dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Lailatul Qadar adalah malam yang tentram dan tenang. Tanda lain datangnya Lailatul Qadar adalah sinar matahari yang bersinar cerah tapi lemah, tidak panas pada keesokan harinya. Ubay bin Ka'bah mengisahkan Nabi pernah bersabda, keesokan hari malam Lailatul Qadar, matahari terbit hingga tinggi tanpa sinar bak nampan. Selanjutnya, di dalam Al-Quran digambarkan bahwa Lailatul Qadar penuh dengan ketenangan. Suasana Lailatul Qadar sangat berbeda dari malam-malam lainnya. Ketika Lailatul Qadar turun, suasana langit tidak berawan. Udara malam sangat sejuk, tidak panas dan tidak dingin. Anak-anakku yang solih dan solihah, mungkin hanya ini yang dapat Pak Guru sampaikan. Apabila ada kebenaran, itu semua hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ada kesalahan, itu semua dari diri saya sendiri. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.